Novel Wanita Itu Adalah Ibu berkisah tentang konflik batin yang dialami oleh seorang laki-laki yang bernama Hezan. Hezan adalah seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya. Cinta Hezan yang mendalami terhadap istrinya menyebabkan ia bertekad untuk tidak menikah dengan wanita lain. Ia merasa sanggup membesarkan putri tunggalnya yang bernama Prapti. Namun, Hezan tidak dapat membohongi dirinya bahwa ia begitu merasa kesepian, sehingga kesepian itu semakin menjadi-jadi ketika Prapti menikah dengan Tonton. Hingga kesepian yang mendera, Hezan membuat dirinya semakin tertekan. Sebagai seorang anak, Prapti sangat memahami yang dialami oleh ayahnya. Tanpa diketahui anak dan menantunya, Hezan mengusir rasa sepi dengan mencari kepuasan bersama wanita-wanita lain. Demikianlah Hezan memenuhi kebutuhan batinnya dengan wanita-wanita itu. Tetapi di depan anak dan menantunya, ia berubah menjadi ayah yang sangat taat beragama dan setia mencintai almarhumah istrinya. Hingga suatu ketika, Hezan bertemu dengan Nuning, seorang wanita parubaya yang sangat mirip dengan Laura. Hezan mulai merasakan sesuatu yang lain dan merasa cintanya tumbuh kembali. Sebagai seorang anak, Prapti setuju jika Nuning menggantikan Laura sebagai ibunya. Di sisi lain, Prapti ingin agar ayahnya tidak lagi kesepian dan menderita. Hezan yang sudah lama memendam rasa kepada Nuning pun nekat mengumpulkan keberaniannya untuk menghampiri Nuning ke rumahnya. Namun, Nuning tidak membuka pintunya. Hezan kecewa. Ia pulang dengan lesu dan kesal. Kemudian, Hezan kembali lagi. Ia segera mengetuk pintu beberapa kali. Tak lama, pintu terbuka dan Nuning berdiri di depan Hezan. Namun, karena rasa gugup dan takut, disusul oleh rasa malu, membuat gagal semua yang telah direncanakan dan dihafal oleh Hezan di luar kepalanya. Nah, akhir cerita dari novel Wanita Itu Adalah Ibu dibuat terbuka. Pembaca tidak diberitahu kelanjutannya hubungan Hezan dan Nuning, mereka menikah atau tidak. Sastrawan yang menonjol pada masa 80-an ini yaitu Margaret Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Kemudian ada Dini atau Nurhayati Dini, merupakan sastrawan wanita Indonesia yang menonjol pada masa angkatan 80-an dengan berbagai karyanya, antara lain Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, Labarka, Pertemuan Dua Hati, dan Hati yang Damai. Dan yang ketiga yaitu Mira W. dan Marga, adalah dua sastrawan wanita Indonesia yang menonjol dengan fiksi romantis dan menjadi ciri-ciri novel mereka. Yang pertama sesuai dengan ciri-ciri angkatan 80-an, yaitu novel ini diterbitkan pada tahun 1982. Lalu yang kedua tema yang diangkat realistis, dan yang ketiga isi dari novel ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau bahasa sehari-hari. Pendekatan analitis merupakan suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan. Cara pengarang menampilkan gagasan atau mengimajinasikan ide-ide. Sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasan, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas makna. Maka dari itu, setelah saya membaca sebuah karya sastra novel, saya akan menggunakan pendekatan analitis novel Wanita Itu Adalah Ibu karya Sori Siregar. Yang pertama, tema. Dalam novel ini mengangkat tema kesucian cinta karena seorang duda yang tidak mau mengkhianati istrinya yang sudah meninggal karena cintanya yang sudah tumpah pada Laura dan tidak akan menganggap istri baru seperti istrinya. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh Hezan mempunyai sifat yang penyayang, tanggung jawab, perhatian. Lalu Prapti
yang mempunyai penokohan sopan, penyayang, tegas, tanggap, dan perhatian. Lalu tonton, yaitu mempunyai sifat yang baik dan juga penyayang. Alurnya menggunakan alur campuran karena ceritanya dibentuk beruntun namun diiringi dengan flashback, yang mana selalu mengingat istrinya yang sudah meninggal sejak lama. Kemudian ada latar waktu, yaitu setiap saat, yaitu pagi sampai malam. Kemudian latar tempat, yaitu di kota metropolitan, dan latar suasana, yaitu campuran. Sudut pandang ini merupakan orang ketiga, di mana penulis bertindak sebagai sutradara yang mengetahui segala perasaan maupun konflik batin yang dialami oleh para tokoh. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Wanita Itu Adalah Ibu merupakan gaya bahasa sehari-hari atau bahasa yang ada di masyarakat, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Lalu yang terakhir ada amanat. Nah, amanat dari novel ini merupakan perkawinan itu harus dilandaskan dengan perasaan cinta dan kasih sayang, sehingga akan membangun landasan yang kuat. Dengan begitu, akan ada sumber kekuatan untuk bisa memperjuangkannya. Kesimpulannya, novel Wanita Itu Adalah Ibu banyak mengungkapkan konflik batin seorang ayah yang merasa kesepian setelah istri tercintanya meninggal. Bertahun-tahun ia menduda hanya karena ingin mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada putri tunggalnya. Namun, di balik itu semua, sesungguhnya ia telah membangun topeng kemunafikan di luar. Duda itu mencari kehangatan kepada perempuan lain tanpa diketahui oleh anaknya. Nah, yang menarik dari novel ini adalah adanya usaha pengarang untuk mengangkat konflik psikologis yang terjadi pada diri tokohnya. Pertentangan batin pada diri Hezan dan Prapti cukup menarik karena persoalannya memang tidaklah sederhana dan diduga.